Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 36 Kelompok 2 yang beranggotakan Reini Gusdaninta Hari Utami, Sri Yunika Meldasari, Lia Ardia, dan Santi. Three, two, one. Pada kesempatan kali ini, kami diberi tugas untuk menganalisis isu global, di mana isu global yang kami analisis adalah pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau lebih dikenal dengan virus corona. Penyakit COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Hubei, Tiongkok, dan dalam beberapa bulan sudah menyebar di semua negara. Pada 11 Maret 2020, Rabu malam di kantor WHO Jenewa, Swiss, status coronavirus disease ditetapkan sebagai pandemi. Terdapat beberapa alur dalam menganalisis isu global. Tahap pertama yaitu identifikasi isu, dilanjutkan dengan pra-analisis isu menggunakan pentahelix. Tahap berikutnya yaitu analisis prioritas isu menggunakan metode USG. Setelah itu masuk ke tahap analisis dengan menggunakan metode Fishbone dan metode SWOT. Kemudian tahap terakhir yaitu alternatif pemecahan isu. Selanjutnya kita masuk pada tahap pertama yaitu tahap identifikasi isu. Adapun isu global yang kami angkat mengenai pandemi COVID-19 yaitu yang pertama, hoax vaksin COVID-19 melalui media, yang kedua, pelanggaran protokol kesehatan, dan yang ketiga adalah polemik vaksin COVID-19. Selanjutnya, pra-analisis isu dengan menggunakan metode pentahelix. Di dalam metode ini terdapat 5 unsur. Yang pertama, government atau pemerintah. Yang kedua, akademi atau akademisi. Yang ketiga, business atau bisnis. Yang keempat, community atau komunitas. Dan yang terakhir, media. Untuk isu yang pertama, hoax vaksin COVID-19 melalui media. Dari segi pemerintah, yaitu pemerintah tidak bisa membendung peredaran berita hoax melalui media, terutama media sosial. Dari segi akademisi, yaitu kurang optimalnya sosialisasi oleh pihak-pihak yang ahli di bidang virologi. Dari segi bisnis, yaitu pihak-pihak yang memiliki konten seringkali dengan sengaja membiarkan hoax demi meningkatkan pengunjung ke konten mereka. Dari segi komunitas, yaitu rendahnya literasi digital di masyarakat Indonesia. Dari segi media, yaitu pemilik media mengabaikan berita-berita hoax karena tidak adanya regulasi yang menuntut media atas berita hoax. Untuk isu yang kedua, pelanggaran protokol kesehatan. Dari segi pemerintah, yaitu pemerintah kurang tegas dalam disiplin protokol kesehatan. Dari segi akademisi, yaitu pihak-pihak yang terkait berfokus hanya pada vaksin dan mengabaikan edukasi yang lebih tentang perlunya protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari segi bisnis, yaitu pemilik usaha tidak menerapkan protokol kesehatan di tempat usahanya. Dari segi komunitas, yaitu rendahnya literasi masyarakat tentang COVID-19 diperparah dengan adanya masyarakat yang tidak percaya COVID-19. Dari segi media, yaitu sosialisasi yang sangat rendah tentang perlunya menjaga protokol kesehatan. Untuk isu yang terakhir, polemik vaksin COVID-19. Dari segi pemerintah, yaitu masih minimnya sosialisasi pemerintah tentang vaksin COVID-19. Dari segi akademisi, yaitu masih ada perdebatan terkait vaksin COVID-19 di antara peneliti atau ilmuwan. Dari segi bisnis, yaitu kurangnya peran swasta dalam ikut membantu vaksinasi COVID-19. Dari segi komunitas, yaitu masih ada keraguan di masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Dari segi media, yaitu maraknya berita hoax di berbagai media mengenai vaksin COVID-19.
Dalam penentuan prioritas isu yang harus diselesaikan, di sini saya menggunakan metode USG. Adapun USG itu adalah U sebagai urgency, yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S sebagai seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. G sebagai growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Caranya dengan memberikan skor 1-5 pada urgency, seriousness, dan growth. Isu yang memiliki total skor tertinggi dipilih menjadi isu yang akan diselesaikan. Di sini terlihat isu yang memiliki skor tertinggi yaitu pelanggaran protokol kesehatan dengan skor urgency 5, seriousness 5, dan growth 4. Dan totalnya adalah 14. Jadi, inilah isu yang harus kita selesaikan. Berdasarkan analisis prioritas isu dengan metode USG, maka isu atau masalah yang diambil yaitu pelanggaran protokol kesehatan dengan penyebab main, machine, method, dan juga material. Main yaitu penyebabnya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. Penyebab machine yaitu peraturan protokol kesehatan yang tidak efektif dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan yang tidak memberikan efek jera. Penyebab method, penerapan peraturan tentang protokol kesehatan yang seringkali berubah-ubah. Penyebab material, peraturan protokol kesehatan yang ada tidak cukup membatasi mobilitas kesehatan. Analisis SWOT, strength atau kekuatan yaitu sosialisasi yang intens tentang protokol kesehatan dan pentingnya protokol kesehatan di masyarakat, baik melalui media maupun secara langsung. Analisis SWOT, weakness atau kelemahan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang, yaitu dengan memanfaatkan spanduk-spanduk baik di perkotaan maupun di pedesaan dan pemanfaatan media online. Analisis SWOT selanjutnya adalah threat atau ancaman, di mana tingginya angka kematian ini merupakan ancaman dari isu tersebut. Kemudian, kami di sini menemukan alternatif pemecahan isu. Nah, alternatif yang telah kami temukan adalah sosialisasi protokol kesehatan dan aturan-aturannya. Tahapan penyelesaian yaitu dengan pemasangan spanduk-spanduk tentang protokol kesehatan di tempat-tempat umum dan promosi melalui media. Hasil yang diharapkan seperti apa? Yaitu sadarnya masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Para pihak yang terlibat adalah pemerintah dan jajarannya, serta masyarakat. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.